juga ironis dari peradaban yang luar biasa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Peradaban ini adalah pemegang obor estafet kedua dari perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia. Yang pertama dimulai sejak era klasik Yunani, Romawi, Persia, dan India. Untuk selanjutnya, tongkat obor tersebut diestafetkan ke para ilmuwan-ilmuwan Eropa yang mulai memasuki zaman Renaissance. Baiklah, selanjutnya, di manakah era keemasan Islam? Baiklah, sebelum kita lanjut pembahasan yang lebih dalam, ada sebaiknya kita harus tahu dulu kapan sebetulnya Islamic Golden Age itu. Oke, jadi yang dimaksud sama zaman keemasan Islam itu adalah sebuah periode ketika dunia Arab secara politis bersatu di bawah kekhalifahan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan budaya yang luar biasa pesat. Secara tradisional, periode ini punya rentang antara abad ke-8 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Banyak ahli sejarah yang punya pendapat bahwa periode ini juga ditandai sama waktu berdirinya Bait al-Hikmah pada tahun 750 sampai 1258 yang merupakan pusat studi perpustakaan sekaligus universitas terbesar di dunia pada saat itu. Pada periode yang cukup panjang ini, sekitar 500 tahun, bisa dikatakan tidak ada peradaban Islam lain di muka bumi yang bisa menandingi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dari mulai Eropa, Cina, India, semuanya salut dengan kegigihan kekhalifahan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan melebihi peradaban Islam manapun pada masa itu. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin singgung sedikit saja perkembangan ilmu pengetahuan sebelum peradaban Islam yang nantinya akan jadi sumber inspirasi dari perkembangan budaya dan filosofis Islamic Golden Age. Era filsafat klasik Yunani dimulai abad 6 sebelum Masehi yang menjadi titik pondasi filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada era inilah konsep awal sebuah negara dibuat, hukum-hukum logika, deduksi, induksi, silogisme digagas. Pada era inilah juga klasifikasi ilmu yang kita ketahui sekarang dirangkai, dari mulai biologi, matematika, astronomi, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Sementara itu, di India dan Persia, peradaban Islam kuno di sana udah bikin perhitungan sampai 10 yang ditulis pada kitab Yajurveda pada tahun 1200 sebelum Masehi. Pada 800 sebelum Masehi, seorang filsuf bernama Baudiana telah memikirkan konsep dasar teorema Pitagoras. Dalam dunia astronomi, kitab Vedanga Jyotisa pada abad 6 sampai 4 sebelum Masehi udah membicarakan masalah perhitungan kalender, pengukuran astronomis, dan penetapan aturan-aturan dasar observasi benda langit. Kemudian, angka 0 sampai 9 yang kita pakai sekarang awalnya dikembangkan oleh matematikawan India di zaman dinasti Maurya. Sementara itu, konsep angka 0 sendiri juga pertama kali dikembangkan oleh Aryabhata, kira-kira pada tahun 500 Masehi, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Al-Khwarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi dan Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Jadi, banyak yang sekarang salah sangka bahwa angka ini disebutnya angka Arab. Seharusnya yang benar itu angka ini adalah angka Hindu Arab. Nah, itulah tadi sebagian dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dari Yunani, India, dan Persia yang memberikan kontribusi yang besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan kekhalifahan zaman keemasan Islam. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai tentang terbentuknya awal peradaban Islam.
Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama adalah ketika khalifah pertama dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan setelah para khalifah Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali melakukan invasi ke daerah Transjordania dan Syria sampai dia menemukan banyak sekali manuskrip-manuskrip kuno di kota Damaskus yang diwariskan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Galen, dan sebagainya. Selanjutnya, pemicu yang kedua adalah karena pada saat yang bersamaan Kekhalifahan Umayyah sedang mengadopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas yang awalnya berkembang di Tiongkok. Dengan berkembangan teknologi penulisan itu, Muawiyah juga menyewa tenaga ilmuwan-ilmuwan dari Yunani dan Romawi untuk melakukan terjemahan terhadap naskah-naskah kuno tersebut ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, pemicu ketiga adalah ketika dinasti Umayyah beralih menjadi dinasti Abbasiyah yang ditandai perpindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad di Mesopotamia. Dengan perpindahan pusat pemerintahan itu, yang dulunya waktu berada di Damaskus, peradaban Islam dapat pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari Yunani dan Romawi. Ketika di Baghdad mendapatkan tambahan pengaruh lagi dari kebudayaan Persia dan India. Komplitlah sudah seluruh sumber ilmu pengetahuan terlengkap yang dimiliki umat manusia, yaitu Yunani, Romawi, Persia, dan India. Pada saat itu akhirnya bisa berkumpul di satu titik lokasi. Oke, selanjutnya pemicu yang terakhir adalah pengaruh dua orang khalifah besar, yaitu Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, yang mempunyai cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta menjaga kemajuan ilmu pengetahuan, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih oleh bangsa India, Persia, dan Bizantium. Tanpa adanya peran mereka berdua yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, zaman keemasan Islam kemungkinan tidak akan pernah muncul pada masa itu. Oke, saya akan memberikan satu contoh tokoh dalam Islamic Golden Age. Salah satu contoh tokoh yang kita ambil adalah Nasir al-Din Tusi. Ilmuwan Persia abad ke-13 ini merupakan ilmuwan yang lumayan terkenal di dunia Islam. Setelah Baghdad dilululantarkan oleh bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan. Karena terjadi pergeseran kekuasaan, Tusi mengabdikan dirinya kepada Khan. Tetapi ada yang paling membuat ilmuwan ini terkenal adalah teorinya tentang mekanisme seleksi alami yang membentuk keanekaragaman hayati di dunia, yang dia kemukakan 750 tahun sebelum Charles Darwin mengungkap rahasia seleksi alami ini. Selain mencetuskan gagasan tentang seleksi alami, Tusi juga merupakan orang yang berjasa dalam memberikan jalan untuk munculnya era Renaissance di era Eropa, karena dialah yang menyelamatkan 400 buku ketika Bait al-Hikmah dihancurkan oleh Mongol.